Shalom bagi kita semua yang bersama-sama lagi di dalam mendengarkan renungan pada saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, puji dan syukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menikmati kasih Tuhan. Saudara-saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah keutamaan diri dapat berubah. Ayat renungan terdapat di dalam Matius 4 ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Banyak perkara yang seringkali membuat kita tidak mengerti, kadang akan membuat kita marah akan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ada sebuah papan tanda di sebuah jalan membuat tulisan yang berkata, keutamaan kamu akan berubah di hadapan. Ketika ditanyakan artinya kepada pemandu taksi, ia berkata, tanda tersebut mengisyaratkan bahwa kamu harus memberi jalan kepada pemakai jalan lain di bulatan yang ada di depan. Di sana, kamu mau tidak mau harus mengalah kepada pemandu yang lain. Berarti, bagaimanapun apabila kita sampai di bulatan, kita harus mengutamakan pemandu yang ada sebelah kanan. Mau tidak mau, itulah yang harus kita lakukan. Siapapun kita, walaupun memandu di jalan raya, kita harus mengutamakan kepada pemandu yang lain. Setelah kami melewati bulatan itu, saya masih merenungkan kata-kata pada papan tersebut. Saya melihat sebagai kalimat yang menyimpulkan arti mungkin Yesus. Kata-kata yang sangat baik bagi kita hari ini. Bagaimanapun yang kita mau lakukan dalam hidup kita, maka kita perlu memberikan Tuhan yang utama dalam rencana hidup kita agar kita dapat mengikuti Yesus. Ketika Yesus memanggil Petrus dan Andreas untuk menjadi murid-muridnya, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Pada saat itu, seolah-olah Allah juga menempatkan tanda di atas pada jalan hidup mereka. Dia pun melakukan hal yang sama dalam hidup kita ketika kita mendengar panggilan Kristus untuk mengikutinya. Itulah rencana dari Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa usaha kita untuk mencari keperluan benda berharga harus diganti dengan mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan percaya bahwa Dia menyediakan segala sesuatu. Ketika bergaul dengan orang-orang berdosa dan bahkan memanggil seorang pemungut pajak yang hina untuk menjadi muridnya, Dia menegur sikap kita yang seringkali berprasangka tidak baik. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam kisah cerita Yesus, itu menunjukkan bagaimana Yesus sangat peduli akan siapapun yang dia temui. Itulah kasih yang Tuhan berikan, yaitu peduli kepada mereka. Yesus juga menegur sikap kita yang selalu ingin berebut posisi dengan berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan bagi semuanya. Markus 9 ayat 35. Ketika mengikut Yesus Kristus, kita akan menyadari bahwa kita perlu mengubah keutamaan kita agar dapat berjalan bersamanya. Tuhan tidak akan membiarkan diri kita apabila kita menyerahkan keutamaan kepada Dia. Itulah tanda Tuhan menyayangi manusia. Itulah tanda Tuhan mengasihi
manusia. Saat kita menerima panggilan Yesus untuk mengikutinya, maka seluruh hidup kita akan berubah arah. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan pelajaran kita saat ini yang membawa kita melihat kepada diri kita bagaimana Yesus dapat mengubah keutamaan kita. Jikalau kita mengutamakan dunia, maka Tuhan dapat merubah kita mengutamakan kerajaan surga. Biarlah pelajaran kita pada saat ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, dan Tuhan sentiasa melindungi dan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.